Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, bruder, suster, saudara-saudari dalam Kristus, selamat sore berkah dalem. Perkenankan saya Frater Kraver Swandono SY, skolastik Yesuit yang sedang menjalani tahun orientasi kerasulan di Yayasan Pendidikan Canisius Yogyakarta. Yayasan Canisius Yogyakarta ini menaungi 72 sekolah Canisius dari SMP, SD, TK, SD, SMP, dan kurang lebih ada 9.000 murid yang kami layani serta 900 guru karyawan yang kami temani juga. Dan saat ini saya tinggal berada di Pastoran Kota Baru bersama Romo Hasto, Romo Mahar, dan Romo Fajar. Romo, suster, bruder, saudara-saudari terkasih, pada permenungan hari ini bacaan Injil hendak memberikan gambaran kepada kita 2 kekhawatiran yang perlu kita sikapi. Setidaknya dengan tegas Yesus sendiri menyatakan sebuah pernyataan yang cukup kuat. Jangan takut. Jangan takut terhadap apa? 2 kekhawatiran yang kemudian hendak saya tawarkan dalam permenungan sore hari ini adalah kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terungkap atau belum masih gelap, belum kita alami. Dan kekhawatiran yang kedua adalah kekhawatiran terhadap sesuatu yang membunuh tubuh kita. Yang pertama, mungkin kita diajak untuk berani dan jangan takut terhadap segala kekhawatiran yang belum tentu benar adanya, atau dikatakan di dalam Injil itu tadi masih gelap, sesuatu yang masih abu-abu. Nah, sebagai sumber gambaran kita mendengarkan bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, yang nabi ini mendapatkan bisikan macam-macam tentang dirinya. Mungkin nabi ini bisa dikatakan nabi yang cukup insecure,
mudah khawatir. Ketika mengalami perutusan awalnya, dia diutus menjadi nabi. Nabi Yeremia ini menyatakan diri, aku tidak layak karena diriku masih muda. Tidakkah ada orang lain ya Tuhan yang lebih pantas? Mungkin sikap semacam ini jika tidak dibarengi dengan sikap penyerahan dan attach atau lekat terhadap Allah sendiri, tentunya akan menimbulkan suatu hal yang berlebihan. Atau bahasa anak muda saat ini adalah overthinking. Kekhawatiran yang belum tentu benar terjadi, kekhawatiran yang sebenarnya belum kita alami kejadian-kejadian itu. Namun Nabi Yeremia face the Lord, menatap Allah, bukan face the book. Artinya setiap kekhawatiran yang ia hadapi selalu tatapkan diri pada Allah. Kiranya juga bacaan kedua, Rasul Paulus juga memberikan gambaran kepada kita tentang penyertaan Allah di tengah kekalutan dan kekhawatiran. Kasih karunia Allah juga hadir ketika Paulus dalam kerasulannya, dalam perutusannya. Kita ketahui dalam perjalanannya Paulus sungguh sulit menatap dan menghadapi kerasulan yang harus ia hadapi. Gambaran jangan takut ini menjadi sebuah pengalaman refleksi dua tokoh kitab suci yang sudah kita dengar di bacaan pertama dan kedua. Saya hendak menarik kemudian merefleksikan kembali apa yang ingin saya refleksikan terhadap kekhawatiran yang pertama ini. Kekhawatiran yang pertama ini memberikan pengalaman refleksi bagi saya. Perutusan macam apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam diri saya. Ketika saya mendapatkan SK perutusan sebagai seorang scholastic talker tahun orientasi kerasulan di Yayasan Canisius Pendidikan Cabang Yogyakarta, tidak ada dalam bayangan saya mengelola atau kemudian mendampingi yayasan pendidikan. Sebelum menjadi Yesuit, yang saya tahu hanya pekerjaan teknik, karena pekerjaan sebelumnya sebagai lulusan teknik elektro tidak terlalu banyak bersentuhan dengan yayasan pendidikan yang mengelola pendidikan dasar dan menengah. Muncullah ketika SK itu keluar litani-litani kekalutan, litani-litani kekhawatiran. Apakah aku mampu ya Tuhan untuk menghadapi ini? Namun dengan keyakinan penuh dan teguh sebagai anggota Serikat Yesus pula, ini menjadi gambaran bagi saya bahwa attach terhadap Tuhan, melekat terhadap Tuhan menjadi gambaran bagiku untuk selalu mengkomunikasikan dengan Allah sendiri setiap kekalutan dan kekhawatiran. Jangan takut. Secara konkret, kemudian apa yang saya temukan? Bagaimana Allah kemudian mendampingiku dalam proses menjalankan perutusan ini. Perjumpaan dengan Yesuit-Yesuit yang sudah bekerja di dunia pendidikan, dengan guru dan dosen cukup meneguhkan, dan ini menjadi pengalaman konkret bagaimana Allah senantiasa ngamping-ampingi, mendampingi. Dia selalu beserta kita. Nah, dari litani kekhawatiran yang muncul, namun kemudian merasakan attach dengan Allah, pengalaman Paulus, pengalaman Yeremia mendatangkan mazmur syukur, tidak kembali berkeluh kesah. Dalam proses ini kemudian memahami dan menghayati bahwa setiap tugas dan perutusan menimbulkan kekhawatirannya sendiri, tetapi dalam perlindungan Allah kita diajak untuk tidak melipir, tidak menyingkir, dan tidak untuk menghindar. Inilah pengalaman kekhawatiran yang pertama, kekhawatiran yang kita alami sebelum kita alami menjadi pengalaman yang bisa kita lihat sebagai kekhawatiran semu, gelap yang belum sebenarnya kita alami. Sudah 1 tahun ini saya mengalami proses sebagai scholastic talker tahun orientasi kerasulan, dan muncullah mazmur syukur di situ.
Yang kedua adalah jangan takut akan hal-hal yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi takutlah pada yang berkuasa akan jiwamu. Simbolisasi akan pengorbanan ini sebenarnya nampak pada lukisan di gereja kita, dan ini menjadi emblem atau simbol dari keuskupan kita yang saat ini berusia 83 tahun. Simbol pelikan ini adalah cerita klasik sejak zaman periode Yahudi, memberikan gambaran penyertaan Allah seperti induk pelikan yang mencucukkan dadanya untuk mengeluarkan darah dan air, memberi makan bagi anak-anaknya. Ketakutan akan kehilangan tubuh menghilangkan ketakutan di mana jiwa lebih penting. Jiwa ini menjadi penyertaan Allah. Kita bisa melihat bagaimana spiritualitas keuskupan kita yang berusia 83 tahun ini mengarungi perjalanan sejarahnya. Perjalanan sejarah 83 tahun dan kota Yogyakarta menjadi saksi bagaimana keuskupan kita pernah dipindahkan sementara ketika terjadi revolusi. Uskup Sugio Pranoto memindahkan keuskupan dari Keuskupan Agung Semarang yang berada di lokasi Semarang, dipindahkan ke Yogyakarta sebagai sikap solidaritas terhadap perjuangan bangsa ini. Bapak, Ibu, Romo, Suster, Bruder, dan saudara-saudari sekalian, sebagai bentuk satu tubuh dengan gereja, keterlibatan dan berani menghadapi kekhawatiran ini, keuskupan kemudian memberikan tantangan pada zaman ini. Tentunya zaman ini berbeda dengan zaman dahulu. Keuskupan menggaungkan sinode pendidikan. Ini menjadi kekhawatiran pula yang dihadapi oleh keuskupan kita. Bapak Uskup mengajak kita untuk memikirkan bagaimana formasi pendidikan Katolik menjadi bagian integral dari pastoral gereja, terutama di keuskupan kita. Quo Vadis pendidikan Katolik di Keuskupan Agung Semarang, atau mau dibawa kemana pendidikan Katolik keuskupan kita. Bapak Uskup mengajak kita untuk urun rembuk, cawe-cawe terhadap pendidikan Katolik di keuskupan kita. Sejauh mana pendidikan ini hendak kita sengkuyung bersama? Apakah masih relevan misi pendidikan Katolik zaman ini? Kita juga bisa bertanya, apakah strategi misionaris zaman dahulu sudah usang yang memberikan 3 ladang bagi pengembangan umat? Ada gereja, ada rumah sakit, dan ada sekolah yang berdekatan sebagai pastoral gereja Katolik. Kita diajak bersama Bapak Uskup untuk duduk bersama, memutuskan bersama, berjalan bersama, dan pada akhirnya terlibat bersama. Kiranya keteladanan Yeremia dan Paulus dari narasi bacaan yang sudah kita dengar membawakan sebuah inspirasi kepada kita. Mereka meyakini bahwa Allah tidak membiarkan berjalan sendiri, namun selalu ada dalam penyertaan Allah. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah perkasa. Sungguh Tuhan tidak tidur. Sekali lagi, Injil hari ini menawarkan sukacita akan penyertaan Allah. Kekhawatiran terhadap hal-hal yang belum kita alami dan kekhawatiran terhadap hal-hal yang membunuh tubuh kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Buka hati kita untuk Allah dan biarkan Allah berjalan berdampingan dengan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang